Di dunia ini, ada masalah yang disebut mustahil. Bagi Kekaisaran Ottoman, masalah itu adalah rantai raksasa yang menjaga gerbang Konstantinopel. Semua jenderal bilang, mustahil ditembus. Logika perang bilang, menyerah atau berdarah. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih menolak kedua opsi itu. Dia tidak melawan tembok, dia menghina tembok itu. Dia menciptakan strategi paling gila. Mengubah daratan menjadi lautan, memindahkan 70 kapal perang via jalur darat. Ini bukan dongeng, ini adalah framework pemecahan masalah ekstrim yang diajarkan sejak kecil. Mari kita bongkar. Untuk mengerti strategi gila itu, kita harus kembali ke masa kecilnya. Al-Fatih terlahir jenius, tapi manja dan sulit diatur. Ayahnya, Sultan Murad II, tahu mentalitas manja tidak bisa menaklukkan Roma. Disinilah peran guru agungnya A'aq Syamsuddin Al-Wali. Didikan Syamsuddin sangat keras, tidak mentolerir kelalaian. Setiap kali Al-Fatih lalai dalam belajar atau disiplin, hukuman tegas menantinya. Pelajaran di balik bidikan ini bukan soal kekerasan fisik. Ini adalah strategi pendidikan yang menolak softness. Syamsuddin mengajarkan, untuk menaklukkan benteng terkuat dunia, Al-Fatih harus lebih dulu menaklukkan kelemahannya sendiri. Inilah mindset yang hilang dari orang tua zaman sekarang. Syamsuddin menanamkan, visi harus didukung disiplin ekstrim. Didikan ini yang melahirkan mindset yang tidak mengenal kata mustahil di masa dewasa. Tahun 1453, mental baja sudah terbentuk. Tapi masalah tetap ada. Rantai besi menghalangi tanduk emas. Ini adalah bottleneck yang mustahil ditembus. Lalu, apa yang Al-Fatih ajarkan tentang problem solving? 1. Prinsip pivot ekstrem. Lateral move. Jika musuh fokus pada jalan A, laut, buat jalan B yang tidak pernah mereka masukkan ke dalam perhitungan. Al-Fatih menghapus konsep laut dan darat sementara waktu. Dia memindahkan kapal 70 unit sejauh 3 mil melintasi perbukitan. Ini adalah framework pivot yang paling ekstrim. 2. Prinsip optimasi sumber daya lokal. Bukan hanya ide, eksekusinya jenius. Tidak ada teknologi canggih. Dia menggunakan kayu gelondongan yang dilumasi minyak zaitun dan lemak sapi untuk mengurangi friksi. Strategi ini mengajarkan, manfaatkan apa yang Anda miliki saat ini dengan kreatif, bukan menunggu solusi mahal. 3. Prinsip faktor kejutan, shock value. Tujuan utama pemindahan kapal bukan hanya agar kapal sampai, tapi untuk menghancurkan mental musuh. Ketika tentara Bizantium bangun dan melihat kapal-kapal muncul dari daratan, mereka mengalami shock psikologis total. Strategi perang psikologis Al-Fatih ini membuat mereka kehilangan fokus dan membuat pertahanan mereka runtuh. Jadi, apa pelajaran dari didikan keras Syamsuddin dan manuver kapal di darat ini? Pelajaran pertama, mentalitas manja adalah benteng terkuat Anda yang harus ditaklukkan. Kedua, ketika Anda menghadapi tembok, jangan fokus pada tebalnya tembok. Fokuslah pada jalan pintas di luar nalar. Gunakan kreativitas dan sumber daya lokal Anda. Muhammad Al-Fatih adalah bukti bahwa disiplin ekstrim yang ditanamkan sejak kecil adalah bekal termahal untuk pemecahan masalah yang ekstrim di masa depan. Tinggalkan mentalitas lembek. Oke, setelah lihat kapal di darat, mungkin kita bertanya, apa hubungannya dengan weekend kita yang rebahan? Pelajaran terpentingnya sebenarnya cuma satu, mengatasi mental lembek. Rantai besi kita di zaman ini bukan benteng, tapi kecanduan comfort zone. Kita semua pernah mengalaminya. Mau mulai bisnis, tapi terjebak di rasa nyaman kerjaan lama, itu yang kita sebut rantai mentalitas. Bagaimana kapal di darat berlaku di hidup kita? Itu berarti kita harus memilih jalan yang paling tidak masuk akal bagi orang lain. Misalnya, mengorbankan jam scrolling malam selama 6 bulan untuk mengasah skill baru. Itu adalah jalur terjal yang tidak mau dilewati kompetitor. Contoh paling sederhana, masalah disiplin makan. Daripada kita berantem terus dengan nafsu setiap kali lapar, kenapa kita tidak pivot saja? Siapkan stok makanan sehat untuk 7 hari. Selesai di hari Minggu. Kita mengeliminasi masalah sekaligus, tidak perlu melawan musuh setiap hari. Jadi, ini bukan soal masterpiece Al-Fatih. Ini tentang mindset yang kita butuhkan. Jika kita ingin hasil yang luar biasa, kita harus berani melakukan hal yang di luar nalar. Mari kita tinggalkan mental lembek dan ambil kendali. Muhammad Al-Fatih membuktikan mustahil gagal jika kita punya mindset untuk pivot dan melawan diri sendiri. Jika framework ini relate dengan Anda, like dan subscribe untuk insight strategis lainnya.